Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Kali ini mau bikin preview final Euro 2020 ya. Akhirnya kita sampai juga ini di babak puncak ya, which is adalah final yang mempertemukan dua tim yang cukup banyak diprediksi akan bertemu di final ya, yaitu adalah Inggris dan juga Italia ya. Ya kalau mau dibahas sedikit preview ini sambil flashback ya. Dari Italia dulu kan, Italia ini ya menjadi salah satu tuan rumah grup stage ya, bermain di Roma, menyapu bersih semua pertandingan grupnya, menghajar Turki, menghajar Swiss, terakhir juga mengalahkan Wales ya. Lalu di babak selanjutnya ini ya mengalahkan Austria 2-1 melalui perpanjangan. Menang melawan tim peringkat pertama FIFA Belgia ya 1-2, dan terakhir berhasil menyingkirkan Spain, Spanyol melalui drama adu penalti. Sementara Inggris ini kan menurut gua ya di group stage mereka juga jadi tuan rumah, London, Wembley. Mereka dari 3 pertandingan 2 kali menang ya, melawan Kroasia, seri melawan Scotland, pertandingan terakhir menang melawan Czech Republic. Di babak knockout ya, menyingkirkan salah satu tim kuat ya, langganan spesialis turnamen Jerman dengan 2-0, lalu menggilas Ukraina ya 4-0, dan terakhir mengalahkan Denmark dengan skor 2-1 ya melalui ya perpanjangan waktu dan kontroversi ya, kalau gue bisa bilang di penalti terakhir itu pelanggaran Raheem Sterling, yang penaltinya sendiri juga menurut gua cukup unik ya, karena sempat ditepis dulu, bola muntahnya disambar oleh Harry Kane. Kalau gua melihat ya dari perjalanan dua tim ini di Piala Eropa kali ini yang mulai dari group stage, knockout, gua melihat dari Inggris dulu ya sebagai tuan rumah ini betul-betul diuntungkan oleh dari sisi geografis katakanlah. Kenapa gua bilang begitu? Inggris ini kalau dibandingkan dengan kontestan yang lain ya, bisa dibilang, atau dalam hal ini langsung head to head dengan Italia ya, praktis dia ini menjadi tim yang paling sering bermain di kandangnya sendiri ya, which is di Wembley. Dan ini pengaruh bukan saja dari sisi mental ya, which is mereka banyak disupport berstatus sebagai tuan rumah, tapi juga yang dari sisi traveling ya, perjalanan. Karena praktis mereka ini hanya melakukan perjalanan sekali ya, yaitu ketika mereka harus bermain melawan Ukraina di Wembley. Selebihnya mereka lebih banyak bermain di kandang sendiri ya, mereka tandang ke Roma pada saat itu Olimpico untuk menghadapi Ukraina, menang 4-0. Selebihnya mereka selalu bermain di Wembley. Dan ya menurut gua ini tentunya memberikan semacam keuntungan, baik itu dari sisi teknis seperti yang gue bilang tadi ya, perjalanannya singkat dan lain-lain, tidak perlu traveling ya terlalu sering ya, bahkan hanya cukup sekali saja, dan tentu saja dukungan supporter tuan rumah ya. Dan ini kan tidak bisa dinafikan ya, atau dianggap remeh gitu loh, karena memang contoh saja Belanda ya, kalau gue ambil contoh, mampu menyapu bersih pertandingan di kandang walaupun sebenarnya penampilannya so-so ya dikatakan. Kenapa kok mereka bisa bermain bermain baik lah katakanlah ya. Salah satu faktornya karena yang menjadi tuan rumah bermain di Amsterdam, dan begitu pun juga dengan Inggris ya. Kalau kita lihat atau gue lihat ya dengan amatiran dari babak penyisihan grup, kan penampilannya ini belum meyakinkan banget gitu ya. Sempet ada penampilan yang oke, yaitu ketika melawan Jerman ya. Sekalipun juga Jerman juga ya bermain tidak seperti Jerman yang bermain di group stage katakanlah ya. Ada sedikit penurunan kalau gua ngelihat, tapi tetap penampilannya bagus Inggris ya. England pun juga ketika kemarin semifinal menang melawan Denmark ya, di satu pertandingan yang menurut gue cukup seru, dan itu cukup terbantu menurut gue ada sisi support lah katakanlah ya, dengan pertandingan itu diadakan di Wembley, status tuan rumah ya. Bagaimana dengan Italia sendiri juga datang ke turnamen ini kan dengan rekor cukup mentereng ya, tidak pernah kalah di sekitar 20 sekian pertandingan kalau nggak salah ya.
mereka menyapu bersih grup. Cuman ternyata perjalanannya cukup tidak mulus-mulus banget lah katakanlah di grup ke knockout stage ya, mulai dari perpanjangan melawan Austria yang tadinya diprediksi akan mudah untuk diatasi, ternyata harus melalui perpanjangan. Lalu bermain bagus ketika melawan Belgia ya, berhasil menang 1-2. Ketika melawan Spanyol lebih banyak ditekan, Spanyol lebih banyak menguasai pertandingan, tapi Italia lebih efektif. Dan pertandingan pun sampai ke adu penalti, which is kalau buat gue ringan amatiran kan 50-50 kalau sudah sampai di adu penalti ya. Bagaimana dengan pertandingan final? Ya menurut gue ini duel dua tim yang memiliki keuntungan sendiri ya. Masing-masing punya keunggulan katakanlah. England ini menurut gue permainannya semakin lama semakin menanjak bagus ya. Kalau dilihat dari awal turnamen group stage sampai dengan penampilan terakhir pertandingan melawan Denmark, itu penampilannya semakin bagus lah katakanlah ya. Lalu kepercayaan diri juga semakin meningkat, baik itu dari sisi tim, official maupun juga dari supporter utamanya ya. Karena ya setelah 50 sekian tahun tidak pernah tampil di final, sekarang mereka tampil di final lagi pun di hadapan publik sendiri ya. Dan ini menurut gue akumulasi dari hal-hal ini nih menjadikan wajar ya kalau Inggris ini lebih diunggulkan di pertandingan final menghadapi Italia. Italia sendiri juga tidak sembarangan ya. Artinya gue melihat di sini selain dari sisi teknis ya, ada sisi non teknis juga di sana sih. Sisi non teknisnya itu apa? Ya kepercayaan diri ya dari pemain Italia, bagaimana mereka ini dengan bisa dikatakan cenderung tenang ya untuk menghadapi situasi-situasi genting di turnamen ini ya. Kenapa gue bilang genting? Ya karena ketika contoh ya ada 2 paling tidak atau 3 bahkan di knockout stage ya, dimana Italia ketika melawan Austria di luar dugaan Austria bermain cukup bagus, cukup disiplin, cukup menyulitkan Italia. Dan ketika masuk ke babak perpanjangan, pemain Italia kalau gue ngeliat tetap dengan percaya dirinya, tetap dengan tenangnya, pun juga Roberto Mancini ya melakukan pergantian yang menurut gue tepat ya. Terbukti ya akhirnya Italia mampu menang dengan skor 2-1 ya. Ketika melawan salah satu tim kuat Belgia pun juga demikian ya, bagaimana Italia ini terutama di babak kedua ya, ketika Belgia ini berusaha untuk mengejar gol, mereka tetap bermain tenang katakanlah ya. Tidak panik, ya akhirnya mereka mampu membungkus kemenangan ya. Pun ketika pertandingan menghadapi Spanyol utamanya ya, ketika tampil masuk ke babak adu penalti, bisa dilihat bagaimana gestur Chiellini ya pada saat undian, tenang, relax. Pemain-pemainnya pun juga demikian, dan menurut gua ada seperti experience itu ya, sisi pengalaman mental pun juga seperti demikian ya, yang cukup kuat kalau menurut gue di Italia. Dan kalau menurut gue ya ini sebenarnya agak sulit sih ya kalau harus diprediksi siapa yang akan menang, pertandingan akan seperti apa. Well, kita bisa lihat mungkin dari sisi pola formasi dulu ya. Gua sih melihat Italia pasti akan bermain dengan 4-3-3 seperti biasanya ya. Di sisi kiri Spinazzola akan diganti oleh seorang Emerson kalau menurut gua. Di depan Insigne, Immobile, Chiesa, tengah Barella, Jorginho, Verratti ya. Chiellini, Bonucci dan Donnarumma akan di kiper. Sedangkan Inggris tadinya gua berpikir akankah Inggris bermain dengan 3-4-3 atau 4-2-3-1 ya. Cuman feeling gua sih lebih ke 4-2-3-1. Kenapa? Gue berpikir Gareth Southgate akan berusaha untuk memenangkan lini tengah katakanlah dari Italia. Pemainnya mungkin menurut gue sih tidak akan jauh dari pemain-pemain yang diturunkan starting line up melawan Denmark. Artinya Saka akan dipercaya di sisi kanan ya. Sementara pemain lain kayak Mount, Sterling, Kane pasti akan main. Calvin Phillips, Declan Rice di lini tengah menjaga ya itu tadi ya, berusaha untuk menguasai lini tengah. Dan oleh karena itulah gue prediksi juga jalannya pertandingan nanti mungkin akan lebih ke Inggris yang mungkin lebih pegang possession ya. Lini pertahanan Italia akan sangat diuji. Duet Chiellini dan Bonucci yang sudah berumur katakanlah ya akan diuji.
ya menghadapi kecepatan-kecepatan dari Saka, Mount juga Sterling ya. Dan ini menurut gua akan memaksa back sayap Italia ya, Lorenzo dan juga Emerson ini mungkin agak sedikit tertahan ya. Pun juga Barella dan Verratti mungkin akan lebih banyak berkonsentrasi, pun juga seorang Jorginho pastinya ya untuk menjaga kestabilan di lini tengah dan juga lebih ke pertahanan ya. Sementara Italia mungkin akan mengandalkan serangan balik dengan kecepatan Insigne, Immobile dan juga Chiesa ya. Menurut gua sih ini akan jadi partai yang seru, partai yang mudah-mudahan tidak anti klimaks ya. Gua percaya sih tidak akan anti klimaks. Mungkin bisa jadi anti klimaks kalau ada faktor kelelahan fisik di sana ya, karena again bermain secara dengan intensitas tinggi selama sebulan, mau nggak mau tuh pasti akan pengaruh kondisi fisik ya. Kita lihat di semifinal Denmark bagaimana pemainnya bergelimpangan karena memang fisiknya ya mau nggak mau memang terlihat begitu ya, mengalami penurunan. Dan partai final ini sih menurut gue dengan kedalaman skuad yang ada ini juga akan jadi partai yang seru ya, karena itu tadi masing-masing pelatih punya banyak opsi untuk dimainkan ketika pemain ada yang cedera ataupun juga kelelahan ya. Gue harapkan sih ringan amatiran tidak ada faktor-faktor pengganggu, katakanlah seperti ya kartu merah katakanlah ya, atau ya hal-hal yang seperti itulah yang akan merusak katakanlah balance ya dari final. Karena ya gue sih tidak mendukung salah satu tim ya, benar-benar hanya ingin menikmati. Dan kalau prediksi, ringan amatiran ala gue dari sisi dua ya, teknis dan non teknis. Teknis sih gue cenderung lebih mengunggulkan imbang lah, katakanlah imbang dari sisi teknis ya, karena masing-masing punya. Inggris ini meningkat ya penampilannya, sementara Italia ini sudah terbentuk katakanlah. Nah, yang membedakan ini faktor non teknis ya. Memang betul Inggris ini akan bermain di hadapan sendiri, publik sendiri, Wembley, full stadium, setelah 50 sekian tahun tampil lagi di final. Cuman kalau dari perjalanan menuju final, gue lebih melihat Italia lebih siap ya, lebih unggul, bukan lebih siap, lebih unggul sedikit lah katakanlah. Ya seperti gue bilang ya, ketika mereka menghadapi Spanyol, adu penalti, Belgia yang merupakan tim favorit juga, tim kuat, pun juga ketika mereka di situasi genting menghadapi Austria ya, bagaimana pemain ini memiliki mental yang lebih bagus lah katakanlah ya. Dan oleh karena itulah feeling ringan amatiran gue lebih mengunggulkan Italia sedikit ya di final ini akan mampu menjuarai Euro kali ini ya. But again ini cuman prediksi ringan amatiran ala gue, bisa betul bisa juga salah ya. Sekian dulu, mudah-mudahan kita akan disajikan pertandingan yang menarik ya minggu malam waktu Belanda. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus Football Belanda ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.